Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Oke, kita berjumpa lagi kepada pertemuan yang kedua kita, yang mana dalam kesempatan ini kemarin kita telah membahas tentang silsilah dari Nabi Muhammad sampai pada saat ayah beliau ini wafat. Jadi ayah beliau ini wafat ketika beliau berusia 18 tahun. Jadi Sayyid Abdullah wafat itu berusia 18 tahun. Dan kemudian Rasulullah itu dalam kandungan masih berusia 2 tahun itu ya. Nah, kemudian untuk bab selanjutnya yang akan kita bahas sekarang adalah tentang kelahiran dan penyusuan Nabi Muhammad SAW, dan nanti kita akan membahas pada bab-bab selanjutnya. Jadi tidak cuma satu bab. Jadi Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW ini beliau dilahirkan di Mekah, yang mana bertepatan dengan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Lah, kenapa kok dinamakan dengan tahun Gajah? Di sini ada kisah unik, ada cerita unik yang mana dalam kitab Khulasah Nurul Yakin ini dijelaskan bahwa menjelang kelahiran Nabi itu ada satu kerajaan, yang mana kerajaan tersebut dipimpin oleh, kalau di sini Raja Habasyah, yang mana dipimpin oleh Raja Abraha. Ya, kalau di sini Raja Abraha, yang mana Raja Abraha ini mengirim bala tentaranya yang begitu besar dan dibarengi dengan pasukan yang menunggangi gajah yang besar-besar. Nah, kenapa terjadinya serangan tersebut dari Raja Abraha? Ada sebuah riwayat mengatakan bahwa Raja Abraha ini sesungguhnya dia itu merasa iri dengan kota Mekah. Kenapa demikian? Karena kota Mekah pada saat itu memang sudah banyak dikunjungi jamaah-jamaah haji. Jadi syariat haji ini bukan syariat dari Nabi Muhammad, tapi ada syariat haji ini ada pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kenapa kok orang-orang banyak yang berbondong-bondong datang ke Mekah? Padahal di situ hanya ada Ka'bah, yang mana bangunan tersebut hanya berbentuk itu persegi atau segi empat. Akhirnya apa? Raja Abraha ini dia membuat sebuah kuil yang mana dilapisi dengan emas dan batu mulia dan berlian dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk menyaingi dari Ka'bah tersebut. Tapi apa yang terjadi? Nah, kuil yang dibuat oleh Raja Abraha ini tidak menghasilkan apa-apa, malah hanya menghabiskan anggaran negara, sehingga dia itu marah besar, kemudian menyerang kota Mekah. Nah, cerita tersebut juga diabadikan dalam Quran, nama surah Al-Fil, yaitu adalah surah, artinya Al-Fil itu adalah gajah, dimana diceritakan pasukan bergajah itu hancur dikarenakan diserang oleh burung ababil, yang mana membawa batuan kerikil itu dari panasnya api neraka, sehingga membakar mereka, dan akhirnya penyerangan tersebut berhasil digagalkan oleh Allah langsung. Itu sepenggal cerita dari kenapa kok Raja Abraha ini ingin sekali menyerang kota Mekah. Nah, kemudian Rasulullah juga dulu
disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah al-Aslamiyah sesudah penyusuan ibu beliau. Jadi ibu beliau ini menyusui Kanjeng Nabi ini tidak lama, kemudian digantikan oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah al-Aslamiyah adalah pelayan paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Kemudian beliau disusui oleh Halimah As-Sa'diyah sampai umur 4 tahun. Jadi Suwaibah al-Aslamiyah, beliau adalah seorang budak dari paman beliau yang namanya Abu Lahab. Lah, ada kisah unik ini. Jadi Abu Lahab itu ketika mendengar Rasulullah itu sudah lahir, dia merasakan gembira. Kenapa? Karena pada zaman tersebut ketika seorang wanita melahirkan bayi perempuan, ini akan menjadi sebuah aib. Tapi ketika seorang wanita ataupun seorang ibu melahirkan bayi laki-laki, ini akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri untuk sebuah keluarga tersebut. Nah, maka Abu Lahab ini merasa bergembira dengan adanya kelahiran dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saking gembiranya, dia ini membebaskan seorang budak yang namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Nah, namun kenapa kok sampai akhirnya dia tidak membaca syahadat, kemudian bahkan menentang Nabi? Nah, ini sudah menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Namun ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa ketika di neraka, Abu Lahab ini paman beliau ini mendapatkan sebuah keringanan. Karena apa? Beliau ini merasakan kegembiraan yang amat sangat ketika mendengar kelahiran dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bab selanjutnya menerangkan tentang kematian ibu Nabi dan yang mengasuh beliau. Jadi pada usia 6 tahun, jadi Rasulullah ini diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah sampai umur usia 4 tahun. Lah, usia 4 tahun sampai usia 6 tahun ini Rasulullah itu diasuh oleh ibunya langsung. Jadi Rasulullah itu diasuh oleh orang tua kandungnya sendiri itu tidak kurang dari 5 tahun. Nah, yang lebih spesifik lagi ini selama 2 tahun. Ya. Jadi Rasulullah itu sudah dari lahir sudah yatim dan sudah dari kecil beliau sudah piatu, tidak memiliki ayah dan juga memiliki ibu. Nah, kemudian ibu Nabi atau Sayyidah Aminah ini sebelum meninggal berziarah dulu ke Madinah. Untuk apa? Untuk ziarah ke makam bapak Nabi yang bernama Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib. Bersama ibu beliau turutlah datuknya yaitu Abdul Muthalib. Nah, juga bisa diterangkan bahwa ada yang mengatakan Ummu Aiman yang turut bersama ibu Nabi dan dialah yang membawa Nabi kembali ke Mekah. Ummu Aiman, yang mana Ummu Aiman juga ada yang mengisahkan ketika ibu Nabi ini meninggal, Rasulullah itu kan shock gitu, shock, kemudian Rasulullah ini sempat pingsan dan sempat jatuh sakit, sehingga dibawalah oleh Ummu Aiman dan ibu Nabi atau Sayyidah Aminah ini dikuburkan di Abwa. Abwa adalah satu desa antara Mekah dan Madinah. Jadi perbatasan tengah-tengahnya Mekah dan Madinah itu ada desa yang namanya Abwa. Lalu Nabi diasuh oleh Ummu Aiman, seorang pelayan dari ayah beliau. Jadi ayah beliau ini memiliki pembantu atau pelayan yang bernama Ummu Aiman.
Kemudian Rasulullah pada masa kecilnya, ya, ini juga mendapatkan sebuah pendidikan pembelajaran. Di sini diterangkan pendidikan Nabi dan kematian datuk beliau. Jadi 6 tahun ditinggal usia 6 tahun ditinggal ibunya, kemudian diasuh oleh kakeknya. Nah, diasuh oleh kakeknya hanya berselang cuma 2 tahun. Nah, sesudah sepeninggal ibu Nabi itu diasuh oleh kakeknya selama 2 tahun. Jadi beliau ini istilahnya kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Karena 2 tahun ini waktu yang sebentar untuk sebuah pengasuhan dari seorang ibu dan ayah sekalipun. Bahkan beliau ini tidak diasuh oleh ayah. Nah, diasuh oleh kakeknya 2 tahun. Selama 2 tahun beliau mendapatkan pelajaran yang begitu berharga, sehingga apa yang terjadi, usia 8 tahun kakek beliau meninggal dunia, yang mana ini adalah sebuah pukulan berat bagi Rasulullah sendiri, bagi Nabi itu sendiri. Beliau ditinggal usia 2 bulan di kandungan, ditinggal oleh ayahnya. Kemudian usia 6 tahun ditinggal oleh ibunya, dan usia 8 tahun beliau ditinggal oleh kakeknya sendiri. Kemudian setelah sepeninggal kakeknya, beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Dan yang lebih mirisnya lagi, di antara paman-paman beliau yang bersedia untuk mengasuh dengan sepenuh hati, dengan ketulusan, ini adalah Abu Thalib, yang mana adalah orang yang bukan dari orang yang kaya. Bahkan dikisahkan beliau ini adalah orang yang miskin. Nah, sampai pada akhirnya beliau diasuh oleh pamannya sampai pada usia dewasa. Gitu lah. Jadi selama pengasuhan di bawah asuhan pamannya, pada bab selanjutnya juga dijelaskan Nabi menggembala kambing dan pelayarannya yang pertama ke Syam. Jadi Nabi ini sudah diajarkan berdagang oleh pamannya, dan juga beliau juga bekerja sebagai seorang penggembala kambing untuk warga kota Mekah. Nah, di sini dijelaskan Nabi SAW ketika kecilnya suka menggembala kambing. Orang-orang Mekah dengan suatu upahan yang beliau bisa hidup dengannya. Jadi mendapatkan upah ketika beliau ini menggembala kambing, memiliki kepunyaannya orang-orang Mekah. Tatkala sampai pada umur 9 tahun, ada yang mengatakan juga 13 tahun, Nabi berlayar ke negeri Syam bersama paman beliau yang bernama Abu Thalib tadi, dengan membawa dagangan. Jadi Nabi itu sudah diajarkan berdagang oleh paman beliau pada usia 13 tahun, dan juga ada juga yang mengatakan 9 tahun. Nah, pada momen tersebut ada sebuah keunikan, ada sebuah keanehan tersendiri. Tatkala sampai di suatu tempat yang bernama Busra, seorang pendeta yang bernama Bukhaira atau Bukhara melihat Nabi, lalu pendeta ini memberitahu kepada paman Nabi, bahwa beliau akan menjadi seorang nabi terakhir, dan antara nabi-nabi, pendeta itu meminta kepada pamannya supaya ia pulang membawa Nabi karena takut kepada musuh yang menanti-nanti beliau. Nah, karena pada saat itu orang Yahudi asli tidak terima. Nah, lanjut ya, pada gangguan ini, maaf. Nah, yang mana
orang Yahudi itu tidak terima Nabi diutus di Mekah. Itu orang Yahudi tidak terima, sehingga orang Yahudi itu menginginkan Nabi terakhir itu juga dari bangsa Yahudi. Nah, akhirnya apa? Selama beberapa tahun pencarian, orang Yahudi ini berusaha untuk mencari Nabi terakhir itu. Ada kayak dari suku Quraisy ataupun dari suku yang lain. Untuk apa? Untuk dimusnahkan. Ini parahnya orang Yahudi seperti itu. Kemudian si pendeta itu menetapkan kenabian Nabi Muhammad itu yang mana sudah tertera dalam kitab-kitab terdahulu. Jadi Rasulullah itu memiliki ciri-ciri, seorang nabi itu memiliki ciri-ciri sendiri. Memiliki ciri-ciri yang mana sudah tertera pada kitab-kitab terdahulu. Nah, ini pelayaran yang pertama. Kemudian pelayaran nabi yang kedua. Pelayaran nabi yang kedua di negeri Syam, yang mana beliau berusia 25 tahun. Usia 25 tahun beliau untuk kedua kalinya berlayar di negeri Syam dan membawa dagangannya Sayyidah Khadijah, membawa dagangan Siti Khadijah. Siti Khadijah ini adalah seorang perempuan yang mulia, lagi berharta. Ia mengupah orang laki-laki dalam menjalankan hartanya. Jadi beliau adalah saudagar kaya, dan bahkan ada yang mengatakan sepertiga kota Mekah itu adalah kekayaan kota Mekah itu dari beliau. Kemudian Khadijah memilih Nabi untuk pekerjaan itu karena ia pernah mendengar tentang kebenaran Nabi, tentang amanat-amanat dan tentang akhlak-akhlak beliau yang mulia. Kemudian ada sebuah riwayat juga mengatakan gini, ketika pas Sayyidah Khadijah ini masih muda, jadi beliau ini kan usia 40 tahun nih. Ketika beliau usia masih muda, beliau ini berjalan-jalan bersama teman-temannya. Bersama teman-temannya, kemudian beliau ini diceritain sama seorang pendeta tua bahwa siapapun di antara kalian yang menikahi Nabi terakhir, maka beruntunglah kalian gitu. Nah, pendeta ini menyebutkan beberapa sifat-sifatnya dan beberapa tentang kejujurannya dalam mengemban amanah. Cuman dari teman-temannya ini tidak ada yang menggubris, tidak ada yang menghiraukan. Nah, yang menggubris atau yang apa bahasanya itu, yang mendengarkan ini adalah hanya beliau Sayyidah Khadijah. Dan Sayyidah Khadijah ini selama beliau posisi menjanda ini mencari-cari tentang Nabi terakhir itu seperti apa dengan ciri-ciri yang telah disebutkan oleh pendeta tadi, sehingga bertemulah Sayyidah Khadijah ini dengan Nabi Muhammad yang mana pada saat itu berusia 25 tahun. Nah, kemudian lanjut untuk cerita selanjutnya. Nabi Muhammad ini ditemani oleh pelayan beliau yang bernama Maisarah. Maisarah ini ikut bersama Nabi dan kedua-duanya berjual beli dan kembali dengan membawa keuntungan yang besar. Jadi di sini juga ada riwayat yang mengatakan, ada yang berkata Pandita Nasura melihat Nabi dalam pelayarannya ini sehingga ia dikenal bahwa beliau yang dinantikan. Bukan ini. Nah, ketika itu beliau ditemani oleh ajudan atau asisten dari Sayyidah Khadijah yang bernama Maisarah untuk menemani berdagangnya beliau ini. Nah, setelah pulang berdagang dengan membawa hasil yang begitu memuaskan dengan segala kejujuran dari Nabi Muhammad, selang 2 bulan sekembalinya beliau dari negeri Syam ini,
Sayyidah Khadijah atau Siti Khadijah ini melamar Nabi untuk menikah dengan beliau. Dan usia Sayyidah Khadijah ini berumur 40 tahun dan Nabi umur 25 tahun. Berarti jangka waktunya ini kurang lebih 15 tahun. Nah, sebelum Sayyidah Khadijah ini menikah dengan Nabi, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa beliau adalah seorang janda. Nah, beliau ini menikah dengan Abu Halah. Suaminya ini meninggal dunia dan ada meninggalkan seorang anak laki-laki yang bernama Halah. Halah nanti tak lihat dulu. Di sini ada kata namanya Hindun. Ada yang mengatakan juga Hindun. Tapi yang lebih viral, yang lebih terkenal ini bernama Halah. Bernama Halah, yang mana dari Abu Halah ini juga meninggalkan harta benda yang begitu melimpah, sehingga Sayyidah Khadijah ini mendapatkan harta tidak hanya dari perdagangan tapi juga dari warisan ayahnya, kemudian mantan suaminya. Ia menjadi istri Nabi selama 25 tahun dan tidak pernah Nabi kawin yang lain daripadanya. Jadi Nabi Muhammad itu selama menikah dengan Sayyidah Khadijah selama 25 tahun Nabi itu tidak pernah poligami, tidak pernah menikahi wanita manapun selain Khadijah, sampai Sayyidah Khadijah ini wafat. Jadi sebenarnya kesetiaan itu sudah diajarkan kepada Nabi kita. Maka kenapa ada yang mengatakan embel-embel tentang poligami ini adalah syariat Islam dan sebagainya. Ini sebenarnya perlu kita luruskan bahwa ayat yang ada di Al-Quran itu fankihu ma toba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Ini sebenarnya bukan ayat untuk anjur untuk berpoligami, tapi justru ayat ini adalah ayat untuk membatasi kegiatan poligami. Kenapa? Karena sebelum adanya syariat ini, sebelum ayat ini turun, raja-raja Mekah, raja-raja Arab itu mereka memiliki istri lebih dari satu. Ada yang 9, ada yang 10, bahkan ada yang 27, 30. Dan ini juga tidak hanya di Mekah, tapi di Indonesia sendiri, di Nusantara juga terjadi hal demikian. Contohnya adalah di kerajaan Majapahit ataupun kerajaan yang lain. Memang permaisuri itu hanya cuma satu, tapi selirnya ada ribuan, bahkan ada ratusan, bahkan ribuan. Nah, ayat ini turun sebenarnya adalah untuk membatasi kegiatan manusia untuk berpoligami. Itu. Makanya kenapa dilanjutkan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Apabila tidak bisa berlaku adil ataupun takut untuk berlaku adil, maka hendaklah ia menikah satu kali saja, satu istri saja. Tuh. Nah, makanya kenapa Rasul ini sudah mencontohkan dari mulai beliau belum diangkat menjadi nabi sampai beliau ini diangkat menjadi nabi selama 25 tahun. Rasul ini sudah mencontohkan, dan ini temurun, istilahnya menurun pada putri beliau yang bernama Sayyidah Fatimah, yang mana dinikahi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang juga adalah sepupu Nabi. Ini juga beliau tidak pernah berpoligami selama masa hidup Sayyidah Fatimah Zahra itu. Nah, itu. Jadi syariat berpoligami itu, ayat itu aslinya adalah untuk membatasi kegiatan poligami. Lah baru setelah ayat ini turun, lah orang yang sudah masuk Islam
ini mereka memiliki istri apalagi tidak 2, 3 atau 4, karena maksimal 4. Dan ada fakta unik kenapa orang Arab itu memiliki istri lebih dari 1. Nah, saya tuh pernah mendapatkan bocoran sama guru saya yang pernah kuliah di daerah Arab, di daerah Yaman, daerah Timur Tengah, yang mana beliau ini mengatakan gini, di Arab itu kebanyakan mereka itu mengkonsumsi kambing, unta, gandum, dan susu, sehingga mereka ini istilahnya libido atau apa itu saya nggak tahu, libido atau nafsunya ini lebih besar orang Arab daripada orang Indonesia itu sendiri. Nah, yang unik yang menyuruh untuk menikah ini bukan suaminya tapi malah istrinya. Karena apa? Istri ini tidak kuat melayani suaminya. Maka saya pernah mendengar cerita di sini, asbabun nuzul dari surah Al-Mujadalah. Itu ada salah seorang sahabat Nabi yang mana tergoda oleh istrinya yang sedang rukuk. Bayangkan, sedang rukuk saja masih memikirkan hal demikian. Maka kenapa Nabi ini memberikan syariat, mencontohkan untuk tidak berpoligami. Nah, itu. Kemudian selanjutnya adalah itu tadi, bahwa di sana memang karena faktor makanan, dan ini adalah tantangan Nabi sendiri. Tantangan Nabi adalah menghadap yang pertama adalah toharo atau bersuci. Di sana, di negeri Arab yang mana notabene adalah negeri yang gersang, sedikit sekali ada air, ini mereka diwajibkan untuk bersuci, mandi wajib atau mandi janabat, junub. Kalau orang Indonesia itu perbandingannya itu junubnya mungkin 1 bulan 1 kali atau enggak 1 minggu 1 kali. Kalau di sana itu mereka bisa sampai 8 kali dalam 1 malam. Itu orang Arab. Maka kenapa syariat ini banyak sekali ditentang, karena ini berlawanan dengan realita kehidupan di sana gitu. Nah, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita bisa lanjut besok-besok hari. Tetap dukung channel saya ini, channel kami Kang Syahrul Official, dengan cara subscribe dan like supaya ini sebagai motivasi saya, motivasi kami untuk selalu berkembang, untuk selalu mensyiarkan agama Allah. Itu. Nah, sesuai dengan janji saya kemarin, kita akan membahas kitab Khulasah Nurul Yakin. Kita akan membedah kitab Khulasah Nurul Yakin sampai khatam, dari jilid 1 sampai dengan jilid 3. Saya minta doanya kepada pemirsa semuanya dan dukungannya dengan cara subscribe dan juga like dan share. Dengan cara subscribe dan share, kalian sudah termasuk, insya Allah sudah termasuk membantu dakwah saya. Saya doakan mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang banyak, berkah, barokah, untuk bisa kita ini ziarah ke Mekah Madinah, dan di sana kita bisa menziarahi makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.